Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Nur Kamilah. Saya dari Prodi PAI, kelas 3A, mahasiswi STAI Dr. KHEZ Mutakin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Islam oleh dosen pengampu Bapak Arif Maulana MUD, yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi menurut Suhrawardi. Untuk mengenal sosok Suhrawardi, maka di sini saya akan menjelaskan biografi dari Suhrawardi. Nama lengkap Suhrawardi ialah Abu Al-Futuh Yahya bin Habashi bin Amirak As-Suhrawardi Al-Kurdi. Lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Suhraward, sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat Laut dekat Zanjan. Ia memiliki sejumlah gelar, yaitu Syekh Al-Isyraq, Master of Illumination, Sionis, Al-Hakim, Asy-Syahid, The Martyr, dan Al-Maktul. Akan tetapi, Suhrawardi lebih terkenal dengan sebutan Al-Maktul. Penyebutan Al-Maktul di belakang namanya terkait dengan proses meninggalnya. Di samping itu, Al-Maktul adalah gelar yang membedakannya dari dua tokoh tasawuf yang memiliki nama yang serupa, yakni Suhrawardi pertama, Abdu Al-Qahir Abu Najib As-Suhrawardi, wafat pada tahun 563 Hijriah atau 1168 Masehi. Ia adalah murid dari Ahmad Ghazali atau adik Imam Al-Ghazali. Ia adalah murid dari Ahmad Ghazali. Abdu Al-Qahir merupakan pemuka mistisisme yang menulis kitab Al-Adab Al-Muridin atau Moralitas Santri. Buku ini merupakan karya rujukan dan menjadi salah satu pegangan bagi pemula yang hendak mendalami tasawuf. Tokoh kedua adalah Abu Hafs Umar Shihab ad-Din As-Suhrawardi Al-Baghdadi. Dia adalah kemenakan dan sekaligus murid dari Abu Najib Suhrawardi. Abu Hafs Umar Shihab ad-Din As-Suhrawardi Al-Baghdadi adalah pengarang kitab Awarif Al-Ma'arif. Dia mendapatkan julukan Syekh Asyuyuh sebagai guru yang diangkat secara resmi di Baghdad dan aktif di lapangan politik. Pada umumnya, para filsuf atau sufi gemar menuntut ilmu dengan cara mengembara atau merantau untuk memperdalam ilmu dan menambah pengalamannya. Di usianya yang terbilang sangat muda, Suhrawardi telah mengunjungi sejumlah tempat untuk menemui sang guru dan pembimbing ruhaninya. Suhrawardi Al-Maktul melalang buana ke Persia, Anatolia, Syria, dan berakhir di Aleppo. Tradisi jalan jauh atau musafir tampaknya sudah menjadi ciri khas cendekiawan Muslim zaman dulu. George Makdisi misalnya menyatakan bahwa setiap Muslim yang dikenal sebagai penuntut ilmu mestilah juga seorang perantau ulung. Dalam dunia Islam, musafir adalah suatu aktivitas yang bebas dilakukan oleh siapa saja.
dan kemana saja tanpa khawatir kehilangan jati diri atau kewarganegaraannya. Sebagai anggota masyarakat, mereka terkait oleh rasa religiusitas yang kental. Tidak ada istilah negara atau kota dalam Islam, dan tradisi jalan jauh atau musafir ini pula yang tampaknya mendorong Suhrawardi melakukan pengembaraan ke berbagai negeri. Wilayah yang pertama kali dikunjungi oleh Suhrawardi adalah Maraga, yang berada di kawasan Azerbaijan. Di tempat inilah ia belajar hukum. Maraga, kota penting dan bersejarah, adalah salah satu pusat peradaban Islam yang luput dari serangan Hulagu. Di kota ini terdapat observatorium peninggalan kejayaan Islam yang dikepalai oleh Nasir ad-Din at-Tusi. Di kota ini, Suhrawardi belajar falsafah, hukum, dan teologi kepada Majd ad-Din al-Jili. Setelah belajar di Maraga, Suhrawardi kemudian meneruskan perjalanannya ke Isfahan, Iran Tengah, kota yang terkenal dengan keindahan alam dan keanggunan lingkungannya. Di kota inilah tumbuh dan berkembangnya beragam pemikiran, khususnya falsafah Ibnu Sina. Di sini, Suhrawardi belajar logika kepada Zahir ad-Din al-Qori. Dia mempelajari logika melalui buku Al-Basair an-Nasiriyah karya Umar bin Salan as-Sawi yang wafat pada tahun 540 Hijri. Setelah memperoleh pengetahuan formalnya, Suhrawardi pergi menuju Persia, yang dikenal sebagai tempat awal munculnya gerakan Sufi dan gudang tokoh-tokoh Sufi. Suhrawardi tertarik pada ajaran dan doktrin tasawuf dan akhirnya ia menekuni mistisisme. Dalam hal ini, Suhrawardi tidak sekedar mempelajari teori-teori dan metode-metode untuk menjadi sufi, akan tetapi langsung mempraktikannya sebagai sufi sejati. Dia menjadi seorang asketik atau zahid yang menjalani hidupnya dengan ibadah, merenung, kontemplasi, dan berfalsafah. Dengan pola hidup seperti ini, dia muncul sebagai sosok seorang sufi. Pada akhirnya, dalam diri Suhrawardi terkumpul dua keahlian sekaligus, yakni falsafah dan tasawuf, sehingga ia menjadi seseorang filsuf dan sekaligus seorang sufi. Pengetahuan adalah kehadiran objek yang ingin diketahui. Pengetahuan seperti ini merupakan karakteristik filsuf Timur masa klasik, sehingga Isyroqi bisa diartikan sebagai penisbatan wilayah Timur masa klasik. Pemetaan Timur dan Barat tersebut adalah imbas dari perbedaan metodologi antara Yunani dan Persia. Yunani menggunakan metodologi rasional, demonstratif, sedangkan Persia menggunakan metodologi irasional, spiritualis. Mereka membangun teori pengetahuannya melalui mekanisme pembersihan jiwa. Pengetahuan hanya bisa dicapai dengan melalui mujahadah dan mukasyafah, bukan melalui penalasan ilmu logika. Objek pengetahuan akan hadir
dalam jiwa manusia di saat tirai yang menghalanginya mampu dilenyapkan. Keterkuakan tersebut hanya terjadi di saat jiwa mampu membebaskan diri dari belenggu materi. Ia akan memperoleh penerangan cahaya di saat dirinya telah suci. Pengetahuan adalah apa yang diberikan oleh cahaya, bukan pemberian objek yang diketahui. Jiwa dalam hal ini adalah hal yang membentuk objek tersebut. Apa yang ditemukan jiwa dalam alam analogi atau alam ide melalui perantara sebuah cahaya akan terrealisasikan dalam alam nyata. Apa yang diberikan cahaya kepada jiwa adalah kebenaran. Sedangkan apa yang diberikan akal melalui akal adalah kepalsuan. Akal hanya digunakan untuk memperkokoh capaian yang telah diketahui oleh jiwa, bukan turut campur dalam menemukan capaian tersebut. Suhrawardi telah membahas masalah pengetahuan pada akhirnya berdasarkan iluminasi dan mengusulkan suatu teori visi yang dalam beberapa hal mirip dengan psikologi Gestalt. Ia menggabungkan cara nalar dengan intuisi, menganggap keduanya sebagai saling melengkapi. Menurut Suhrawardi, nalar tanpa intuisi dalam iluminasi adalah kekanak-kanakan, rabun dan tidak pernah mencapai sumber transenden dari segala kebenaran dan penalaran. Sedangkan intuisi tanpa penyiapan logika serta latihan dan pengembangan kemampuan rasional bisa tersesat. Pula tidak akan bisa mengungkapkan dirinya secara ringkas dan metodis. Teori Suhrawardi al-Maktu terkait dengan teori cahaya yang meyakinkan kita bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah berasal dari cahaya Tuhan. Akhirnya dapat memberikan pijakan baru bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu dalam mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, yaitu dengan cara mendekatkan kepada sumber cahaya atau ilmu pengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang pemikir yang berpretensi sebagai pemadu adalah Suhrawardi yang wafat pada tahun 1191 Masehi. Ia berusaha menggabungkan dua aliran pemikiran menjadi satu dengan konsep teosofis sebagai jalan tengah antara tasawuf dan falsafah. Teosofi adalah modifikasi baru antara latihan intelektual teoretik melalui falsafah dan pemurnian hati melalui sufisme. Di sini Suhrawardi memperlihatkan kejeliannya dalam mengikuti ajaran-ajaran para filsuf Yunani, ketika para filsuf Muslim terdahulu menerima ajaran logika Aristoteles. Suhrawardi justru melontarkan kritik yang menunjukkan adanya kekurangan logika. Begitu juga ketika hampir semua ajaran filsuf Yunani diadopsi oleh para pemikir Muslim, Suhrawardi justru memunculkan kritik-kritik yang mengarah bukan hanya pada ajaran para filsuf Yunani saja, melainkan juga kepada para filsuf peripatetik Muslim yang berusaha menampilkan falsafah Yunani dengan baju Islam. Meski banyak kritik yang dilontarkan Suhrawardi terhadap para filsuf peripatetik, namun hal itu bukan berarti seluruh pemikirannya berseberangan dengan para filsuf peripatetik.
tetapi lebih sebagai koreksi dari sebagian konsep yang menurutnya perlu disempurnakan. Mengenai konsep epistemologi, Suhrawardi keberatan terhadap konsep logika Aristoteles yang dianggap sebagai metode baku oleh para filsuf. Ia menawarkan metode intuisi sebagai pencapaian kebenaran lain. Dengan menggunakan istilah cahaya, ia membangun sekaligus mengkritik konsep ontologi dan epistemologi peripatetik yang dilestarikan oleh para filsuf Muslim yang mendahulunya. Misalnya terminologi akal pertama yang masih dipertahankan oleh mayoritas filsuf Muslim, diubah oleh Suhrawardi dengan istilah cahaya pertama. Bagi Suhrawardi, semua realitas yang ada merupakan manifestasi dari adanya rentetan cahaya. Yang membedakan antara realitas yang satu dengan yang lain adalah intensitas dari pancaran cahaya mutlak. Kesimpulannya yaitu, dalam menemukan sebuah pengetahuan, tentunya kita akan membutuhkan sebuah metode yang dibutuhkan dalam menemukan esensi pengetahuan tersebut. Dan apakah metode tersebut itu cocok dengan apa yang akan kita hasilkan? Di sini Suhrawardi dengan konsep filsafat iluminasi menawarkan kepada kita dalam mencapai sebuah pengetahuan yang dapat dipercaya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.